Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 256. Saat ini, seluruh sekte Xuanjing sangat marah. Ini hanyalah sebuah provokasi terhadap sekte Xuanjing kita. Apa yang bisa dilakukan para siswa dari 4 pengadilan? Lagi pula, mereka bukanlah dekan dan wakil dekan dari 4 pengadilan. Jika mereka dibunuh, bagaimana bisa 4 pengadilan masih bisa bertahan? Datanglah ke sekte Xuanjing kami. Banyak orang bertanya, tetapi beberapa orang tersenyum dingin dan berkata, Xuanli jelas bertanggung jawab atas masalah ini. Karena hal seperti ini terjadi, saya pikir posisi pemimpin sekte muda harus digantikan oleh orang lain. Ya, untuk Xuanli saya tidak puas dengan menjadi pemimpin sekte masa depan. Untuk sesaat, orang-orang ini mulai bertengkar. Dan pada saat ini, sesosok tubuh muncul, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak, mengejutkan segala arah. Merasakan tekanan yang kuat ini, semua orang terdiam. Xuanli bukan hanya putra Xuanba saya, tetapi juga memiliki tubuh dewa. Sekarang dia telah menjadi orang suci di usianya. Apakah ada pemuda yang lebih menonjol darinya di sekte Xuanjing ini? Kata-kata Xuanba mengejutkan semua orang. Hal ini pun membuat banyak orang langsung mengernyitkan dahi. Dalam hal bakat, Xuanli tidak diragukan lagi adalah anggota nomor 1 dari sekte Xuanjing. Tetapi banyak orang juga yang mengetahui bahwa Xuanli pada awalnya hanyalah sia-sia, tanpa tulang suci, darah suci, dan lain-lain linian, bagaimana dia bisa mencapai titik ini. Hanya saja masalah ini adalah skandal sekte Xuanjing, dan bahkan para tetua memilih untuk tetap diam saat ini. Xuanba, menurutmu bagaimana masalah ini harus ditangani? Tapi ada satu orang yang tidak takut terhadap Xuanba dan berkata dengan dingin. Xuanba memandang pria ini dan sedikit mengernyit. Saat ini, namanya adalah Xuanhe, dan dia adalah tetua dari sekte Xuanjing. Dengan statusnya, dia tentu saja tidak berani menghadapi Xuanba. Tapi semua orang tahu bahwa di belakang Xuanhe adalah penatua tertinggi dari sekte Xuanjing. Tentu saja saya akan membunuh siswa di 4 halaman. Kata Xuanba. Kata-kata ini diucapkan dengan sangat santai, seolah-olah para siswa di 4 halaman semuanya adalah semut di mata mereka. Siapa yang akan membunuh? Terlebih lagi, orang-orang ini sengaja bersembunyi. Itu bukan Gunung Xuanjing. Kami belum mengerahkan formasi yang kuat. Itu adalah Gunung Tandus. Di tempat sebesar itu, meskipun kami dapat dengan mudah membunuh mereka, kami harus menemukannya terlebih dahulu, kata Xuanhe. Ini juga membuat Xuanba mengerutkan kening. Dalam keadaan normal, dia secara alami dapat mengirim banyak orang ke pegunungan Tandus. Tapi sekarang, ini tentang ucapan selamat Xuanli karena telah menjadi kepala klan muda. Saat ini, Xuanba tidak ingin ada orang kuat dari faksinya meninggalkan sekte Xuanjing. Sekarang penatua tertinggi sudah tidak puas dengan dirinya sendiri. Bagaimanapun, Xuanli hanyalah seorang pecundang sebelumnya, dan penatua tertinggi awalnya ingin melatih cucunya sebagai pemimpin sekte masa depan. Dan banyak orang kuat di sekte tersebut terikat pada penatua tertinggi. Saat ini, Xuanli telah muncul sebagai kekuatan baru, dan Xuanba telah memfokuskan seluruh sumber dayanya pada Xuanli. Bisa dibayangkan betapa marahnya penatua tertinggi. Jika upacara ini tidak sepenuhnya dipersiapkan, Xuanba sangat khawatir penatua tertinggi akan memberontak. Lagi pula, hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum upacaranya. Sandao, Sis Hui, kalian berdua memimpin orang ke Gunung Tandus. Kalian harus membunuh semua siswa di 4 halaman. Kata Xuanba.
Ya, setelah mendengar ini, kedua kultivator itu segera berdiri dan berkata. Di antara keduanya, salah satunya adalah tetua dari Sekte Suanjing. Salah satunya adalah diaken yang sangat berkuasa. Xuanba percaya bahwa akan terlalu mudah bagi mereka berdua untuk berurusan dengan siswa dari 4 halaman utama. Kembalilah secepatnya sebelum upacara dimulai. Xuanba kemudian mengirim pesan kepada mereka berdua. Keduanya mengangguk, dan begitu sosok mereka bergerak, mereka tiba-tiba pergi. Menatap kedua orang ini, Xuanhe tersenyum. Mampu melemahkan kekuatan di sekitar Xuanba saat ini, meski hanya sedikit, akan sangat bermanfaat bagi faksi Xuanhe. Saat ini, tidak ada seorang pun di akademi spiritual yang mengetahui apapun tentang tempat ini. Namun sebuah berita mengejutkan semua orang. Orang dari Fuyuan itu telah memadatkan tulang dewa. Moyu menatap seorang diaken dengan ekspresi yang sangat kental. Tidak, itu benar. Diakon itu menghela nafas sedikit. Aduh, akhirnya, Moyu tampak sedikit lebih tua. Tubuh dewa sangat kuat, tetapi Lin Yan mungkin bisa melawan. Tapi begitu tulang dewa terkondensasi, itu akan menjadi luar biasa. Dapat dikatakan bahwa ini telah mencapai titik di mana tubuh ilahi telah selesai dibangun. Dengan keberadaan seperti itu, bagaimana Lin Yan bisa bersaing dengannya? Saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh akademi spiritual yang bisa mengalahkan orang itu, bukan? Dan, pria dari Danyuan, dikatakan, dia telah mengembangkan pembuluh darah ilahi. Kemudian diakon itu berkata lagi. Bang! Begitu kata-kata ini jatuh, cangkir teh di tangan Moyu pecah. Bahkan teh di dalamnya dikukus oleh kekuatan kuat Moyu. Budidaya meridian ilahi juga merupakan tanda selesainya tubuh dewa. Baik itu mengolah pembuluh darah dewa, tulang dewa, atau darah dewa, itu dianggap sebagai pencapaian kecil dari tubuh dewa. Dapat dikatakan bahwa mereka dapat memberikan sedikit kekuatan ilahi. Sekalipun itu hanya jejak, itu sudah cukup untuk menakuti banyak praktisi alam transformasi suci. Terlebih lagi, Lin Yan bahkan tidak dianggap berada di alam suci sekarang. Jika kedua orang ini tidak memiliki tingkat tubuh spiritual yang kecil, maka Lin Yan bisa sejajar dengan mereka. Bagaimanapun, Lin Yan terlalu luar biasa, apalagi dengan bantuan kekuatan formasi, dia mungkin bisa menghancurkan siswa dari 3 perguruan tinggi lainnya. Tapi sekarang, saya khawatir hal itu sama sekali tidak ada harapan. Dan mereka akan memulai permainan judi yang mengejutkan dalam pertempuran 4 pemimpin mendatang. Mereka akan mempertaruhkan nyawa Lin Yan dan semua orang di keluarga Lin. Diakon itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Mo Yu dengan mata yang rumit. Itu keterlaluan. Mo Yu menghela napas berat. Berita bahwa Lin Yan digulingkan telah menyebar, dan Mo Yu berpikir bahwa Dekan Fuyuan dan Danyuan akan menyerah begitu saja. Tapi saya tidak menyangka kedua perguruan tinggi ini akan menjadi lebih buruk. Saya mendengar bahwa ini diusulkan oleh keluarga kerajaan Kekaisaran Yunton. Mereka menemukan Dekan Fuyuan dan Dekan Danyuan. Ketiga kekuatan ini dapat bergerak dan bersiap untuk menggunakan ini sebagai taruhan. Jika tidak ada seorang pun dari akademi spiritual kita masuk ke depan ketiga, kita harus menyerahkan Lin Yan dan semua orang di keluarga Lin. Bahkan jika kita berhasil masuk 3 besar, jika pemenangnya bukan seseorang dari akademi spiritual kita, maka kita tetap harus menyerahkannya. Lin Yan. Diakon itu juga menghela nafas sedikit. Bagaimana jika kita tidak menerima taruhan ini? Mata Mo Yu berkedip. Mereka akan bergabung, menyerbu ke halaman spiritual kita,
dan secara pribadi membunuh keluarga Lin. Keluh diakon itu. Sombong. Mo Yu berteriak dengan marah, dan aura orang suci itu tiba-tiba meledak, menyebabkan tubuh diakon itu bergetar tiba-tiba. Tapi meskipun Mo Yu seperti ini, dia juga tahu bahwa Yu Ming dan yang lainnya benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Jika itu hanya sebuah akademi spiritual tentu saja tidak akan takut. Namun jika kedua akademi itu bergabung, ditambah keluarga kerajaan, kekuatan seperti ini terlalu besar. Akademi Pedang juga mengatakan sesuatu. Setelah beberapa saat, diakon itu tampak marah dan ragu-ragu, tetapi dia masih mengertakkan gigi dan berbicara. Apakah mereka juga akan terlibat dalam hal ini? Mo Yu memadat. Ergenuinup, Z, itu tidak benar, tetapi mereka mengatakan bahwa jika kami kalah, kami akan menyerahkan Lingqi dan menjadikan mereka selir untuk wakil presiden mereka Hua Jiushu. Kata diakon itu. Bang! Kata-kata ini membuat ekspresi Mo Yu memadat. Saat Holy Lord marah, ruang di segala arah menjadi sangat terdistorsi. Siapa di seluruh kekaisaran dan 4 halaman ini yang tidak mengetahui bahwa Lingqi adalah wanita Lin Yan? Dan Hua Jiushu sebenarnya meminta Lingqi menjadi selirnya. Ini hanyalah penghinaan bagi Lin Yan. Ini bahkan lebih memalukan bagi akademi spiritual. Seorang jenius dari akademi spiritual akan menjadi selir untuk seseorang dari akademi pedang. Jika tersiar kabar, bukankah istilah akademi spiritual ini akan menjadi lelucon? Jian Mo setuju, kata Mo Yu. Diakon mengetahui bahwa dekan akademi pedang bernama Jian Mo. Ya, diakon itu mengangguk. Panggilan. Pada saat ini, Mo Yu juga terengah-engah. Setelah pertempuran 4 pemimpin, akan ada pertempuran untuk wakil presiden dari 4 mayor. Tampaknya Jian Mo sangat mementingkan Hua Jiushu dan percaya bahwa dia bisa memenangkan gelar jenius terkuat. Kami biarkan saja Hua Jiushu melakukan ini. Din, apa yang harus kita lakukan? Diakon itu tampak cemas. Abaikan mereka, akademi spiritual seperti biasanya, dan masih seperti sekarang. Kata Mo Yu. Din, apakah itu benar-benar layak untuk Lin Yan dan keluarga Lin? Diakon itu sedikit bingung, dan bahkan ada sedikit kebencian di matanya. Bagaimana kalau mencari alasan untuk mengusir keluarga Lin? Diam. Mendengar ini, Mo Yu langsung berkata. Bahkan kekuatan spiritual Mo Yu meledak. Di bawah kuasa Tuhan Suci, diaken itu menggigil dan hampir tidak bisa berdiri. Keluar. Lalu kata Mo Yu. Iya, pria itu mengangguk, tapi dia bahkan lebih kesal terhadap keluarga Lin. Karena sampah Lin Yan, akademi spiritual kita diperas di mana-mana. Bahkan 2 akademi lainnya dan keluarga kerajaan akan menyerang akademi spiritual. Saat itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Diakon berpikir diam-diam, dan pada saat yang sama melihat ke arah para pembudidaya keluarga Lin. Daerah di mana si pembunuh berada memiliki niat membunuh yang lebih besar lagi. Aku ingin tahu apakah Lin Yan bisa memenangkan obat ajaib sekarang. Pada saat ini, Mo Yu menghela nafas sedikit. Lin Yan sekarang memiliki ekspresi kental di wajahnya. Sekarang ratusan siswa mengikuti perintahnya. Pada saat ini, sepertinya mereka bukanlah siswa dari 4 halaman utama, tetapi hanya sebuah sekte. Lin Yan adalah pemimpin sekte ini. Tian Xuan, sepertinya tempat ini jauh lebih sepi akhir-akhir ini, kata Yang Fu saat ini. Yang lain segera mengangguk. Semakin sering hal ini terjadi, kita harus semakin berhati-hati. Kata Lin Yan. Sekarang, hanya tersisa 3 hari sebelum susunan jimat ajaib dibuka.
Hanya tinggal 5 hari lagi sebelum hedian Xuanli. Semakin banyak waktu ini tiba, semakin serius ekspresi setiap orang. Lin Yan tidak hanya ingin pergi hidup-hidup, dia juga berharap dapat membawa Bai Jue dan yang lainnya kembali. Namun menghadapi orang-orang ini, Lin Yan tidak mengungkapkan gagasan tersebut. Ledakan. Dan pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di depan. Orang-orang dari Sekte Xuanjing ada di sini. Merasakan kekuatan ini, banyak orang mencibir. Pada saat ini, Yang Fu dan yang lainnya tidak lagi takut terhadap praktisi Sekte Xuanjing. Namun aura itu membuat banyak orang mengerutkan kening. Karena aura ini begitu familiar bagi mereka. Hahaha, orang-orang di Akademi Spiritual pantas mati. Kemudian, terdengar tawa dari depan. Suara ini sangat menakutkan. Fang Daolin. Banyak orang mengerutkan kening. Siu-siu, fiuh. Lalu semua orang tiba-tiba bergerak maju. Lin Yan membuka mata suci dan segera melihat sosok itu. Tapi ketika dia melihat semuanya dengan jelas, kemarahan Lin Yan menjadi semakin kuat. Fiuh. Dia juga bergerak dan maju ke depan. Saat ini, banyak orang telah tiba di sini. Fang Daolin berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya dipenuhi bau darah. Dia memegang pisau di tangannya, dan darah menetes dari pisaunya. Itu Xiao Ye. Melihat mayat di depan Fang Daolin, para siswa di Akademi Spiritual terkejut. Xiao Ye, ini adalah siswi dari Akademi Spiritual. Dia baru saja berjaga di sini, tapi dia tidak menyangka akan bertemu Fang Daolin. Sekarang dia dipenggal oleh Fang Daolin. Terlebih lagi, mayat-mayat itu dipotong menjadi lebih dari selusin bagian. Haha, aku tidak menyangka kamu bersembunyi di sini. Mata Fang Daolin sangat merah ketika dia melihat siswa dari Akademi Roh hadir. Fang, saudara Fang. Para siswa di Akademi Alkimia juga terkejut ketika mereka melihat ke arah Fang Daolin, yang bukan manusia atau hantu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bersama dengan sampah dari Akademi Spiritual? Ekspresi Fang Daolin memadat dan dia segera berteriak. Saudara Fang, ini sekarang Sekte Xuanjing telah membunuh terlalu banyak siswa kami. 4 akademi besar hanya bisa melepaskan dendam pribadi mereka dan bergabung satu sama lain. Itulah satu-satunya jalan keluar. Dan akademi melangkah maju dan berkata, Fang Daolin menjelaskan. Tertawa. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Fang Daolin tiba-tiba mengayunkan pisaunya dan memenggal kepala siswa tersebut. Dalam adegan seperti itu, baik Yun Mengrou maupun Lin Yan tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Orang-orang di Akademi Spiritual semuanya sampah. Aku datang ke sini untuk membunuh babi dan anjing di Akademi Spiritual ini. Kamu sebenarnya ingin bergabung dengan orang-orang di Akademi Spiritual. Kamu benar-benar mencari kematian. Bunuh dia. Fang Daolin tidak peduli sama sekali dan melihat mayat itu. Meski begitu, ekspresinya menjadi kental, dan dia melihat ke arah siswa akademi dan lainnya dan berkata, jika kamu tidak ingin berakhir seperti dia, maka bergabunglah denganku dalam membunuh orang-orang di Akademi Roh. Fang Daolin, sudah cukup. Mu Zan berdiri saat ini dan berteriak dengan dingin. Mu Zan, jika kamu dari Akademi Pedang tidak ingin berpartisipasi, kamu bisa menyingkir. Hari ini adalah dendam antara Akademi dan Akademi Roh kami, dan itu tidak ada hubungannya dengan Akademi Pedangmu. Fang Daolin melirik di Mu Zan dan berkata, kenapa, kamu tidak mau mengambil tindakan denganku? Kemudian, Fang Daolin melirik ke arah para penggarap Akademi Alkimia lagi. Mendengar ini,
para siswa dari Akademi Alkimia langsung mengerutkan kening. Saat ini, banyak dari mereka telah diselamatkan oleh Lin Yan. Terlebih lagi, mereka bahkan makan dan tinggal bersama para penggarap Akademi Spiritual, dan bahkan bertarung berdampingan. Ini adalah hubungan hidup dan mati. Sekarang biarkan mereka menyerang rekannya. Apa itu mungkin? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu ditipu oleh babi dan anjing di Akademi Spiritual itu. Kamu tidak ingin bermusuhan dengan mereka. Apakah kamu masih ingin berteman dengan mereka? Apakah kamu masih mengira kamu berasal dari Akademi Alkimia? Fang Daolin bertanya lagi. Ledakan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yang Fu dan yang lainnya tiba-tiba menjadi marah. Fang Daolin, meskipun bakatmu tidak lemah dan kekuatanmu kuat, bukankah kamu terlalu meremehkan Akademi Spiritual kami? Para kultivator di Akademi Spiritual tiba-tiba meledak dengan kekuatan spiritual dan menunjuk langsung ke arah Fang Daolin. Hahaha, bukankah kamu tidak berguna? Selama jangka waktu ini, aku telah membunuh 8 siswa dari Akademi Spiritual, dan mereka semua rentan. Sedangkan untukmu, bahkan jika kita menyerang bersama, aku masih bisa membunuhmu. Fang Daolin membuka mulutnya, matanya penuh dengan penghinaan. Mendengar ini, para siswa di Akademi Spiritual menjadi semakin marah. Di Gunung Tandus ini, Sekte Suanjing gagal membunuh beberapa orang dari Akademi Spiritual. Tapi dibunuh oleh Fang Daolin. Yun Mengrou, kamu benar-benar berjalan dengan orang-orang dari Akademi Spiritual. Tahukah kamu apa yang dikatakan Dekan Fuyuan padamu di awal? Pada saat ini, Fang Daolin mengubah ekspresinya, melihat Yun Mengrou, dan segera berkata. Mendengar kata-kata ini, Yun Mengrou dan siswa dari Fuyuan juga sedikit mengernyit. Ternyata kalian semua ingin mengkhianati akademi kalian sendiri. Melihat ekspresi Yun Mengrou dan yang lainnya, ekspresi sarkastik Fang Daolin menjadi semakin gelap. Mengkhianati akademimu sendiri. Kalimat ini seperti argumen yang menyayat hati. Terutama siswa dari Akademi Fu dan Akademi Alkimia terlihat ragu-ragu. Jika dia bergabung dengan Akademi Spiritual, itu akan menjadi pengkhianatan terhadap akademi. Namun jika mereka tidak bergabung, apakah mereka masih bisa bertahan di Gunung Tandus ini? Pada saat ini, mereka semua memandang Lin Yan. Banyak orang memiliki sedikit tekad di mata mereka. Jika Lin Yan tidak ada di sini, mereka mungkin akan mengambil tindakan terhadap akademi spiritual. Tapi Lin Yan berdiri di sana, bahkan jika dia tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka tidak akan melakukan apapun pada halaman spiritual. Mungkin, di dalam hati mereka, mereka sudah lama menganggap Lin Yan sebagai satu-satunya pemimpin. Hah! Fang Daolin juga merasakan ekspresi semua orang, dan sedikit terkejut, lalu menatap Lin Yan. Siapa kamu? Fang Dao kemudian bertanya. Bunuh orangmu, kata Lin Yan. Ledakan. Kalimat ini saja yang mengejutkan semua orang. Semua orang tahu betapa kuatnya Lin Yan. Tapi Fang Daolin adalah salah satu dari 3 jenius teratas di Danyuan. Bukankah terlalu sulit membunuh makhluk seperti itu? Hanya kamu yang membunuhku. Hahaha. Fang Daolin tertawa dengan ekspresi sinis di wajahnya. Selanjutnya, saya khawatir akan ada pertempuran besar di sini, yang pasti akan menarik perhatian praktisi Sekte Suanjing. Kalian semua pergi, tinggalkan gua ini, dan pergi 50 mil ke utara ke gua lain. Bangunlah barisan di sana. Hukum, kata Lin Yan. Iya, mendengar hal tersebut, ratusan siswa langsung berkata, kecelakaan, dan kemudian orang-orang ini dengan cepat menjauh seperti gelombang pasang. Melihat ini,
Bahkan Fang Daolin pun terkejut. Apakah semua orang di sini benar-benar menuruti perkataan pemuda di depan mereka? Ini semua adalah elit jenius dari 4 halaman, bagaimana mereka bisa didorong oleh orang lain? Tian Xuan, apakah kamu butuh bantuan? Saya juga dapat membantu membunuh Fang Daolin. Muzan tetap tinggal saat ini dan berkata, "Aku juga," kata Yun Mengjudo. Selain itu, ada lebih dari selusin orang, semuanya jenius terkenal di 4 halaman. Menatap seperti ini bahkan membuat Fang Daolin sangat pusing. Meskipun dia menganggap dirinya sangat berbakat dan berkuasa. Tapi jika ada begitu banyak orang kuat sekarang, jika mereka benar-benar menyerang di saat yang sama, bahkan dia akan kesulitan menghadapi mereka. Pada saat ini, dia juga melihat Lin Yan lagi. Eksistensi macam apa pemuda dari Akademi Spiritual ini? Dia mampu membuat orang-orang dari 4 halaman untuk bergabung terlepas dari dendam masa lalu mereka dalam waktu singkat, dan dia mampu mengendalikan begitu banyak orang. Itu hanya Fang Daolin kecil, jadi kamu tidak perlu mengambil tindakan. Lin Yan berkata, kamu masih memiliki misimu, cepat pergi, jika tidak ketika orang-orang dari Sekte Xuanjing datang dan ingin pergi, kamu bisa ini sangat sulit. Oke, Muzan dan yang lainnya mengangguk lalu pergi. Wosh wosh. Dan ketika mereka pergi, mata Fang Daolin penuh amarah. Apa yang baru saja kamu katakan? Saya Fang Daolin kecil. Fang Daolin tampak sedikit galak dan menatap Lin Yan. Apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Lin Yan menatap Fang Daolin Dao dengan saksama. Sebenarnya, sejak hari pertama kamu melangkah ke Gunung Tandus ini, di mataku, kamu sudah mati. Boom! Ketika Lin Yan mengucapkan kata-kata ini, Fang Daolin sangat marah dan segera meledakkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Nafas ini, seperti gelombang angin, menyapu Lin Yan. Cih! Tapi berdiri di bawah aura ini, Lin Yan berdiri dengan bangga, tidak terpengaruh sama sekali. Melihat ini, Fang Daolin langsung mengerutkan kening. Dia adalah seorang kultivator dari alam Xuan Ling Xuan dan di antara siswa di Akademi Alkimia, mereka berada di peringkat 3 teratas. Sekarang, dengan tekanan yang begitu kuat, sebenarnya tidak mampu mengintimidasi siswa Akademi Spiritual bernama Tian Xuan di depannya. Ya, pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba berjalan menuju Fang Daolin dan berkata, jika itu terjadi di masa lalu, mungkin aku bisa membiarkanmu hidup lebih lama, tapi sekarang, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu di sini, jadi sebaiknya kamu melakukannya selanjutnya. Kamu dapat menunjukkan kekuatan penuhmu, jika tidak, aku khawatir tidak akan ada kesempatan. Petik 2. Kata-kata Lin Yan berbunyi seperti bel, mengejutkan Fang Daolin. Bahkan Luo Cheng dari Akademi Alkimiaku tidak akan berani berbicara kepadaku seperti ini. Beraninya kamu, pecundang dari Akademi Roh, melakukan hal yang sama. Fang Daolin mendengus dingin. Luo Cheng? Nama ini mungkin tidak diketahui oleh siswa biasa. Tapi Lin Yan mendengar Mo Yu menyebutkannya. Orang ini adalah orang dengan tubuh dewa di Danyuan. Luo Cheng? Di mataku, dia bukan siapa-siapa. Kata Lin Yan. Apa? Kalimat ini membuat Fang Daolin semakin tercengang. Ledakan. Saat ini, Lin Yan merasa kesepian di mana-mana. Dia tahu bahwa siswa di 4 halaman sudah dievakuasi. Kecuali mereka berdua, tidak ada orang lain di sini. Dalam kondisi ini, Lin Yan tidak lagi memiliki keraguan sama sekali. Tubuh Dewa Bintang juga terungkap sepenuhnya dengan cara ini. Tuhan tubuh dewa, merasakan aura ini,
Ekspresi Fang Daolin tiba-tiba berubah. Bis lihat bab utama, versi UA bab, bagian, Y1. Dia mengenal semua jenius di akademi spiritual. Tetapi tidak ada seorang pun yang memiliki tubuh dewa. Pemuda yang tidak mencolok di depanku ini sebenarnya memiliki tubuh dewa. Kamu sangat berbakat. Kenapa kamu tidak pergi ke Linghe untuk berlatih? Kenapa kamu datang ke sini? Fang Daolin berkata dengan suara gemetar. Lin Yan tersenyum tipis, senyumnya dingin. Dia tahu bahwa setiap perguruan tinggi besar memiliki tempat yang bagus untuk berkultivasi. Ada sungai pedang di Akademi Pedang. Danyuan memiliki sungai Dan Fuyuan memiliki sungai Fu. Ada juga sungai spiritual di halaman spiritual. Itu dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kuat, tetapi tempat pelatihan seperti itu hanya memungkinkan satu orang untuk berlatih di sini dalam satu waktu. Dalam kondisi ini, hanya para jenius terbaik dari perguruan tinggi besar yang dapat bergantian memasukinya untuk berlatih setiap hari. Lin Yan memiliki tubuh dewa, dan menurut Fang Daolin, ada peluang untuk memasukinya. Tapi dia datang ke sini. Ayo membunuhmu. Makna di sudut mulut Lin Yan bahkan lebih dingin. Jika bukan karena Sekte Suanjing, apakah menurutmu siswa dari Akademi Alkimia atau bahkan Akademi Fu akan bisa keluar hidup-hidup? Lin Yan bertanya lagi. Kamu. Fang Daolin semakin ngeri saat mendengar ini. Tapi kamu melewatkan kesempatan memasuki Linghe untuk berlatih. Kamu pasti tidak akan bisa mencapai hasil yang sangat baik dalam pertarungan memperebutkan para jenius terbaik dari 4 halaman, kata Fang Daolin. Di mata saya, para jenius teratas di apa yang disebut 4 halaman itu sangat biasa. Kata Lin Yan. Kamu, Fang Daolin terkejut. Karena kamu tidak mengambil tindakan, aku akan mengambil tindakan terlebih dahulu sehingga aku dapat mengirimmu ke jalanmu secepat mungkin. Kata Lin Yan. Ledakan. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan spiritual Lin Yan meledak terlebih dahulu, dan segera setelah sosoknya bergerak, bayangan muncul satu demi satu. Kekuatan bintang tiba-tiba muncul. Kemudian berubah menjadi galaksi. Galaksi ini berkilau seperti mimpi. Pemandangan ini sangat indah. Lebih mengejutkan lagi, ini seperti surga di bumi. Ledakan. Namun saat berikutnya, niat membunuh Ling Ran meletus di galaksi. Cahaya bintang dengan cepat jatuh dan langsung membesar. Ini seperti bintang jatuh. Masing-masing berisi kekuatan mengerikan dari langit dan bumi. Keterampilan bela diri ini adalah papan catur galaksi. Setiap titik cahaya bagaikan bidak catur di galaksi. Namun saat titik cahaya ini jatuh, rasanya seperti bintang jatuh. Bang! Hanya setitik cahaya yang jatuh, dan sepertinya membawa kekuatan yang sangat besar, membuat Fang Daolin sulit untuk menolaknya. Kekuatan semacam ini terlalu kuat. Bahkan Fang Daolin batuk seteguk darah. Boom! Lalu, titik cahaya lain jatuh di galaksi. Suara mendesing. Kemudian titik cahaya menjadi sepadat tetesan air hujan. Keterampilan bela diri ini sangat menakutkan. Itu adalah keterampilan bela diri dewa. Namun, seni bela diri semacam ini, meskipun merupakan tingkat dewa, menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Namun konsumsinya tidak terlalu intens. Bagaimanapun, Lin Yan menciptakannya berdasarkan fisiknya sendiri. Puff. Bab terbaru, bab dokter di bawah. Pemboman seperti itu, darah Fang Daolin muncrat. Dia mengorbankan senjata sucinya, tapi dia tidak mampu melawan kekuatannya. Saat ini, hatinya gemetar, mengapa Lin Yan begitu kuat? Dengan kekuatan seperti itu, bahkan Luo Cheng pun tidak akan menjadi lawan Lin Yan, bukan?
Biarkan lepaskan aku. Fang Daolin berkata dengan nada rendah, kesombongannya benar-benar hilang, digantikan oleh rasa takut. Dibandingkan dengan dia sebelumnya, dia sangat rendah saat ini. Bahkan setelah kekuatan lain jatuh, dia ditekan dan berlutut di depan Lin Yan. Dan di atas kepalanya ada galaksi. Kekuatan di dalamnya juga menurun. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang-orang di Akademi Spiritualku tidak berguna? Kata Lin Yan. Saya akui saya salah. Sebenarnya, sayalah yang terbuang. Fang Daolin juga takut menghadapi hidup dan mati. Jika penduduk Danyuan melihat pemandangan ini, mereka pasti akan menghela nafas. Fang Daolin, yang menyendiri dan tidak pernah menundukkan kepalanya, sebenarnya seperti ini. Tetapi kamu masih membunuh siswa Akademi Spiritualku. Kata Lin Yan. Mereka telah dibunuh olehku, tetapi mereka tidak ada hubungannya denganmu. Aku bersedia memberimu semua harta di liontin giok penyimpananku sebagai permintaan maaf. Tolong biarkan aku hidup, kata Fang Dao. Melihat ekspresi Lin Yan tidak berubah, Fang Daolin melanjutkan, setelah saya kembali ke Danyuan, saya dapat membantu Anda menguji Luo Cheng dan yang lainnya. Kemudian Anda dapat bersinar lebih cemerlang dalam pertempuran antara 4 pemimpin. Kamu ingin membunuh praktisi keluarga Linku, aku sudah menjatuhkan hukuman mati padamu. Lin Yan berkata dengan dingin sambil menatap Fang Dao yang tampak seperti anjing yang berduka. Apa katamu? Setelah Lin Yan selesai berbicara, mata Fang Daolin langsung melebar. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu Lin, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, galaksi Lin Yan jatuh sepenuhnya. Galaksi meraung, membunuh Fang Daolin sepenuhnya. Kemudian Lin Yan mengulurkan tangan dan memasukkan liontin giok penyimpanannya ke dalam giok Wu Jisuan. Pada saat ini, Lin Yan juga merasakan nafas menuju tempat ini. Praktisi Sekte Suanjing telah mengecilkan formasi mereka, jadi tentu saja tidak ada cara untuk menyembunyikan gerakan seperti itu dari mereka. Lin Yan tahu bahwa mereka tidak jauh dan akan segera tiba. Dan aura salah satunya sangat kuat. Bahkan dapat dikatakan bahwa Lin Yan berdebar-debar. Fiuh. Jadi sosok Lin Yan bergerak dan langsung pergi ke kejauhan. Berdengung. Ketika Lin Yan baru saja pergi, sosok Tao tiba-tiba muncul. Ini masih satu langkah terlambat. Mata pria ini sangat kecil, namun sangat tajam, mekar dengan cemerlang. Rasakan napasnya dan kejar orang itu. Namun, dia tidak cemas, tetapi mengeluarkan seekor binatang kecil sebesar telapak tangan dari tangannya. Binatang kecil ini seperti tikus. Tapi hidungnya sangat panjang. Saat ia mengernyitkan hidung, ia langsung melihat ke satu arah, dan kakinya bersinar terang saat ia menuju ke tempat itu. Sosok itu sungguh seperti kilat. Fiuh. Melihat ini, pria ini juga bergerak dan segera mengejarnya. Keterampilan tubuh Lin Yan digunakan secara ekstrim, meskipun sangat cepat. Tapi dia masih bisa merasakan aura di belakangnya semakin dekat. Pada saat ini, Lin Yan juga tahu bahwa dia terkunci sepenuhnya. Lalu tiba-tiba ia berhenti di suatu tempat, lalu tiba-tiba pikirannya bergerak, dan muncullah 2 pola binatang di keningnya. Setelah beberapa saat pola binatang itu lenyap. Dalam situasi ini, Lin Yan merasa lega. Berdengung. Tapi Lin Yan tidak menunggu di tempat, tetapi langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk memadatkan rune. Dia bahkan mengeluarkan senjata suci dan meletakkannya di atas rune, mengisi rune dengan kekuatan senjata suci. Setelah melakukan semua ini, Lin Yan juga melihat sosok kemanapun dia memandang. Hampir dalam sekejap mata, pria itu tiba di depan Lin Yan.
Apakah kamu Tian Xuan? Menatap Lin Yan, wajah pria itu memadat dan dia tiba-tiba berkata, "Ini aku." Lin Yan mengangguk. "Kalau begitu mati." Kemudian pria itu mengangkat tangannya dan berubah menjadi kekuatan spiritual yang kuat, yang segera jatuh. Dan di dalam kekuatan spiritual ini sebenarnya terdapat kekuatan air. Lin Yan mengenali orang di depannya. Namanya Sishui. Dia adalah diaken dari Sekte Xuanjing, dan kekuatannya sangat mengesankan. Itu juga berada di alam suci, dan tidak jauh dari alam Raja Suci. Kekuatan semacam ini seperti banjir, sangat mengejutkan. Ledakan. Tapi Lin Yan sudah bersiap dengan baik, dan tiba-tiba mengambil tindakan, dan kekuatan formasi melonjak, langsung menghadapi kekuatan tersebut. Bang! Kedua kekuatan tersebut saling membombardir, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Puff! Meskipun formasi ini luar biasa, kekuatan semacam ini masih membuat darah Lin Yan melonjak dan dia mengeluarkan seteguk darah. Pencapaian luar biasa di alam sage. Lin Yan bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Sishui. "Kamu memang punya kekuatan, tapi dibandingkan denganku, kamu masih terlalu lemah," kata Sishui dingin, tanpa ekspresi. Seolah-olah di matanya, Lin Yan sudah mati. Kecelakaan. Dengan suara air mengalir, kekuatan di tangannya menjadi lebih bergejolak. Lin Yan sangat akrab dengan kekuatan ini. Darah suci dan air suci. Alasan mengapa Sishui disebut Sishui adalah karena kekuatan 4 jenis air yang terkondensasi di dalam tubuhnya. Dan air suci dari Gua Dewa ini adalah salah satunya. Saat kekuatan air membombardir Lin Yan, dia juga meledakkan kekuatan api di tubuhnya. Api ilahi peringkat ketiga dari Gua 100 Dewa Api muncul. Nyala api menghadapnya dan segera menghalangi darah suci dan air suci. Hah! Melihat ini, Sishui sedikit mengernyit dan berkata, "Ini menarik." Setelah mengatakan ini, kekuatan airnya menjadi lebih bergejolak, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia benar-benar menggabungkan 4 kekuatan air. Ketika mereka bersatu, mereka dihancurkan dengan paksa. Fiuh, Lin Yan harus mengerahkan kekuatan formasi untuk melawannya. Pada saat yang sama, itu meledakkan Dewa Suci Emas. Segera setelah api tersebut bersentuhan dengan kekuatan air, suara mendesis keluar. "Meskipun nyala apimu luar biasa, kekuatanmu sendiri terlalu lemah, jadi menderita kematian." Sishui mencibir. Benarkah? Lin Yan tidak memiliki rasa takut, tetapi malah tersenyum. Dan saat tanah sedikit bergetar, senyuman Lin Yan menjadi sedikit lebih dalam. Karena Lin Yan tahu bahwa sudah ada binatang suci yang akan segera datang. "Sungguh mengesankan kamu masih bisa tertawa di saat seperti ini," kata Sishui dingin, lalu menekan kekuatan spiritualnya lagi. Kekuatan air pun tampak lebih menakjubkan. Seluruh ruang menjadi terdistorsi ketika kekuatan ini dibombardir. Bang! Ini adalah seorang kultivator yang telah mencapai kesuksesan besar di alam suci. Bahkan dengan formasinya, Lin Yan tidak bisa bersaing dengannya. Dalam sekejap, api suci emas Lin Yan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Melihat pemandangan ini, senyuman Sishui menjadi sedikit lebih tebal. Bahkan ada sarkasme yang dalam di sudut mulutnya. Mengaum. Tapi pada saat ini, suara gemuruh meledak. Suara itu mengguncang hutan. Fiuh. Ketika suara itu jatuh, sesosok tiba-tiba keluar, dan kemudian memancarkan cahaya kemasan, langsung bertabrakan dengan kekuatan air Sishui. Wow, kekuatan air, di bawah kekuatan seperti itu, mengeluarkan suara tiba-tiba dan kemudian menghilang. Keras suci bersisik emas. Melihat kemunculan tiba-tiba raksasa itu,
wajah di sekitarnya tiba-tiba berubah. Apakah kamu seorang pelatih hewan? Lalu dia menatap Lin Yan dengan kaget. Tapi setelah beberapa saat, Sishui juga terdiam dan berkata, apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu dengan binatang seperti itu? Ia baru saja melangkah ke alam binatang suci. Dari segi kekuatan, aku jauh lebih kuat darinya. Kamu memang lebih kuat dari itu, tapi bagaimana jika kamu menambahkannya? Lin Yan berkata sambil sedikit tersenyum. Wosh wosh. Setelah Lin Yan selesai berbicara, sosok muncul. Di sini, 3 binatang suci muncul lagi. Terlebih lagi, aura ketiga binatang suci ini jauh lebih kuat dibandingkan aura keras suci berskala emas. Dapat dikatakan bahwa masing-masing dari ketiga binatang suci ini sebanding dengan nafas 4 perairan. Ini adalah gunung tandus, tidak seperti Kekaisaran Yunton, yang bahkan lebih terpencil. Ada banyak binatang suci di gunung tandus ini. Dan kekuatannya cukup bagus. Kamu bagaimana mungkin? Kekuatanmu jelas belum mencapai ranah transformasi suci. Mengapa kamu bisa menjinakkan begitu banyak binatang suci? Sishui benar-benar terkejut, matanya penuh keraguan. Kamu tidak perlu tahu, kata Lin Yan. Bunuh secepat mungkin. Lin Yan kemudian berbicara, matanya dingin. Mengaum. Setelah Lin Yan selesai berbicara, keempat binatang suci ini tiba-tiba mengambil tindakan, kekuatan mereka sangat mencengangkan. Hampir setiap dari mereka akan membuat orang suci biasa gemetar. Bang! Bahkan jika keempat perairan itu bersifat tirani, ia dapat mengembangkan kekuatan dari 4 perairan yang luar biasa. Tapi masih sulit untuk menahan pemboman keempat binatang suci itu. Hanya butuh beberapa saat bagi tubuh Sishui untuk terkoyak, dan kemudian keras suci bersisik emas itu tiba-tiba terbanting, menghancurkannya menjadi kabut berdarah. Berdengung. Kemudian Lin Yan mengulurkan tangan dan bergerak, dan liontin giok penyimpanan jatuh ke tangan Lin Yan. Lin Yan memusatkan pikirannya dan ingin memasukkan kesadarannya ke dalam liontin giok ini dan melihat harta karun yang tersimpan di dalamnya. Namun diketahui bahwa liontin giok ini sebenarnya merupakan penghalang. Penghalang ini tidak hilang setelah kematian pemiliknya. Hancurkan! Lin Yan tiba-tiba berteriak, kekuatan jiwanya muncul, dan 2 bulan jiwanya bersinar terang. Kemudian kekuatan jiwa ini berubah menjadi gelombang dan berdampak keras pada penghalang. Klik, ketika gelombang ke-7 jatuh, sebuah celah akhirnya terbuka di penghalang. Gelombang ke-8 berlalu, dan celah itu menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Bang! Gelombang ke-9 akhirnya menghancurkan penghalang. Kemudian Lin Yan bisa memasukinya sepenuhnya. Merasakan harta karun di dalam liontin giok penyimpanan ini, bahkan Lin Yan pun terkejut. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak harta karun yang dikumpulkan di 4 sungai, Lin Yan menghela nafas. Hanya senjata suci, ada 25 di liontin gioknya. Anda harus tahu bahwa di Kekaisaran Yunton, bahkan sebuah keluarga besar pun akan kesulitan menemukan 3 artefak suci. Lihat 6 chapter utama, chapter ER part 1. Dan ada puluhan ramuan suci di dalamnya. Liontin giok jenis ini benar-benar seperti rumah harta karun. Ini juga alasan mengapa Lin Yan harus membunuh Sishui. Sejak awal di Sekte Suanjing, melalui ingatan, Lin Yan mengetahui bahwa meskipun Sishui hanyalah seorang diaken, dia memiliki sebuah petualangan, konon saat memurnikan kekuatan 4 perairan, dia menemukan seorang kultivator di alam dewa, makam, tempat banyak harta karun diperoleh. Sayang sekali tidak ada senjata ajaib atau pil ajaib. Lin Yan menghela nafas sedikit.
Kemudian dia mengeluarkan 8 pil suci dan memberikan 2 pil kepada masing-masing dari 4 binatang suci. Binatang suci itu menatap Lin Yan, dengan rasa terima kasih yang mendalam di matanya. Bagi binatang buas ini, obat suci mungkin merupakan hal biasa. Tapi obat mujarab itu sangat langka. Terutama pil suci ini, mereka memiliki tubuh yang kuat dan dapat menahan lebih banyak kekuatan obat. Selama Anda meminumnya, semua kekuatan obat dapat dimurnikan pada hari yang sama. Hari mulai gelap, bawa saja aku ke tempat yang kamu sebutkan. Ekspresi Lin Yan tiba-tiba memadat, dan ada sedikit tekad di matanya. Keempat binatang suci itu saling memandang dan akhirnya mengangguk. Mereka mengetahui tempat yang sangat berbahaya dan penuh dengan niat membunuh. Belum lagi mereka, bahkan orang kuat dari Sekte Xuanjing tidak akan berani menerobos. Benar-benar tidak ada rumput yang tumbuh di sana, benar-benar sepi. Gunung tandus juga mendapatkan namanya dari tempat itu. Fiuh. Saat berikutnya, 4 binatang suci memimpin, diikuti oleh Lin Yan. Gerakan seperti itu membuat para makhluk roh di sekitarnya panik. Ketika mereka melihat dengan jelas ke arah mana binatang-binatang suci ini pergi, binatang-binatang spiritual ini menjadi lebih ngeri lagi. Setengah hari kemudian, dunia diselimuti kegelapan. Tempat biasa, dengan bintang bersinar, tampak kabur. Tapi apa yang dilihat Lin Yan di depannya sepertinya tidak bisa ditembus cahaya bintang. Di sini, Anda bahkan tidak dapat melihat jari Anda. Sebelum mereka mencapainya, tubuh keempat binatang suci itu sedikit gemetar. Sisik keras suci bersisik emas bersinar dengan cahaya keemasan. Ini adalah reaksi naluriah ketika merasakan bahaya dan pertahanan yang ekstrim. Adapun 3 binatang suci lainnya, rambut mereka berdiri tegak dan ekspresi mereka serius. Kamu tetap di sini, aku akan masuk sendiri, kata Lin Yan. Setelah mendengar kata-kata seperti itu, keempat binatang suci itu menghela nafas lega. Menatap ke depan, ekspresi Lin Yan memadat. Dia tahu tempat ini sejak awal. Hanya saja ini sepertinya merupakan area terlarang dengan legenda yang tak ada habisnya, bahkan orang kuat dari Sekte Xuanjing pun tidak berani masuk. Legenda mengatakan bahwa ada seorang kultivator di Sekte Xuanjing yang telah mencapai alam melampaui dewa dan ingin memasukinya untuk mencari tahu. Sejak itu, orang tersebut tidak muncul lagi. Dan malam itu, sepotong batu giok spiritual yang berisi nafas kehidupannya di dalam Sekte Xuanjing benar-benar hancur. Ini juga berarti bahwa orang tersebut benar-benar mati di dalam tanah gurun kematian. Sejak itu, daerah ini disebut gurun kematian. Dan itu telah menjadi dunia yang ditakuti semua orang di Sekte Xuanjing. Apa yang ada di dalamnya, tidak ada yang tahu. Berdengung. Tapi saat ini, Lin Yan melangkah ke dalamnya. Kekuatan jiwa meledak, dan kekuatan itu ditelan oleh kegelapan yang tak terbatas. Tidak hanya dikonsumsi secara gila-gilaan, tetapi juga tidak dapat merasakan 4 arah. Oleh karena itu, di tempat seperti itu, Lin Yan tidak punya pilihan selain menunjukkan mata sucinya. Di bawah tatapan seperti itu, Lin Yan bisa melihat semuanya dengan jelas. Keterampilan mata surgawi sangatlah luar biasa. Bahkan jika dia baru saja mengembangkan mata suci, dia masih dapat melihat banyak hal. Sekilas, Lin Yan sangat terkejut.